Bahkan Bu ya, ada sahabat Rasulullah yang paling dibenci oleh sahabat yang lain, tapi dibela oleh Rasulullah karena kata Rasulullah, dia sangat mencintai aku. Siapa itu Pak? Nu'man Pak. Nu'man benci sahabat nengok dia Bu, tapi kata Rasulullah, aku mencintainya. Nah sebab apa Bu? Dia ini betul-betul boleh dibilang sering bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jadi apapun yang terjadi, pokoknya solawat ini kalau bolehlah diperbanyak kepada Rasulullah SAW. Banyak pertolongan Allah ini datang Bu ya, karena kita bersyukur atas segala nikmat Allah. Karena Pak, bersyukur itu jauh lebih berat daripada bersabar Pak. Kalau kita sedang tidak ada jalan keluar lain Pak, tidak mau sabar. Apa yang mau dibuat lagi Pak? Jalan keluar tidak ada, ya sabar. Tapi kalau kita sedang ada Bu, disitulah payah kita untuk bersyukur. Orang waktu tidak ada duit Pak, sabar dia Pak. Tapi begitu ada duit, sulit untuk bersyukur. Dan itu berat Bu. Makanya sabar dan syukur itu jaminannya surga. In asobatu syarra asakaro fakana khairul lahu wa in asobatu doro asobaro fakana khairul lahu. Jika dia mendapat kebaikan dia bersyukur, itu baik bagi dirinya. Jika dia mendapat keburukan dia bersabar, itu baik juga bagi dirinya. Nah, tapi Bu, bersyukur itu kenapa saya katakan berat? Ini contoh sahabat Rasulullah yang meninggal terakhir Pak. Namanya Abu Kilabah Al-Jurmi. Itu sahabat Rasulullah yang meninggal terakhir. Tinggal dia di Mesir Bu. Jadi adalah rombongan patroli polisi. Begitu melewati tempat rumah yang sudah kumuh ini, reot ini, terdengar dia Pak, dari dalam ada yang membaca doa Nabi Sulaiman. Rabbi auziqni an ashkuru ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, ilhamkanlah rasa syukur ke dalam hatiku. Buatlah aku mengerjakan apa yang engkau ridhoi. Jadi dia itu minta rasa syukur, kemudian jadikan apa yang kulakukan ini hal-hal yang kau ridhoi. Karena dia membacanya cukup kuat Pak, jadi polisi ini ada yang berpikir ya, sebanyak apa kira-kira nikmat yang dikasih Allah kepada orang dalam rumah nih, sampai doa seperti itu diulang-ulangnya. Setelah diketuk pintu, dibuka oleh polisi ini, ternyata Abu Kilabah Al-Jurmi yang matanya buta, tangannya puntung, kakinya puntung Pak, sedang berzikir. Kemudian ditanya oleh polisi ini, kemana anakmu? Anakku sudah 3 hari tidak pulang. Kenapa kau mengulang-ulang doa itu? Katanya, aku betul-betul bersyukur kepada Allah. Apa juga yang kau syukuri lagi udah macam ini doa, mata buta, tangan puntung, kaki puntung, kotoran tuh di situ. Dia bilang yang aku syukuri lisanku yang masih diizinkan Allah untuk menyebut namanya. Itu yang syukur paling dalam tuh Pak. Dalam keadaan seperti itu bisa dia mencari nikmat Allah di dalam dirinya. Aku mengulang-ulang itu takut aku goyang rasa syukur aku, karena anakku sudah 3 hari tidak pulang. Jadi tidak ada yang membersihkan aku. Jadi aku sholat dalam keadaan najis. Yang penting sholat tidak aku tinggalkan. Keadaan darurat seperti ini aku tetap melaksanakan. Dan bagaimana mungkin aku tidak bersyukur? Sempat dirubuhkan Allah atap rumah ini, mau kemana aku lari? Itu yang orang mukmin sesungguhnya Bu ya. Dalam keadaan harus bersabar malah dia bersyukur Pak. Mencari rasa syukur di balik sebuah musibah. Dan macam itu diuji Bu. Dan saya pernah mendengar orang seperti ini. Ada orang kena diabetes Pak, yang harus menyuntikkan 7 botol insulin 1 hari Pak di perutnya. Udah nyuntik sendiri Bu, jadi udah dibawa kemana-mana suntikan tuh. Tapi senyum aja Bu. Bapak nih lah ya Pak, ya udah separah nih sakit tetap gak senyum Bapak.
untung saya dikayakan oleh Allah, sempat dalam macam ini tidaklah bisa beli obat, ya macam mana nasib saya. Itu disyukurinya Pak, saya dikasih Allah kemampuan untuk beli dia. Waktu itu belum ada BPJS Pak. Jadi ternyata orang mukmin itu bisa dia mencari kenikmatan Allah di balik sebuah musibah yang menimpa diri. Kalau enggak kita nanti tersindir fa'ammal insana idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau Allah ngasih nikmat, Allah telah memuliakan aku. Tiba dikasih musibah, Allah telah menghinakan aku. Itu kita nih Pak. Waktu misalnya enak aja hidupnya ditanya orang, bapak nikmat betul itu. Dia gini, sholat duha tuh jangan pernah, banggalah dia Pak, diajarnya lah orang. Sholat duha itu jangan ditinggal. Sudah itu beristighfar 100 kali, sombonglah dia dengan amalannya. Puasa sunat Senin Kamis itu jangan tinggal. Tengok postingan saya setiap Senin. Sahur saya kan, berbuka saya posting tuh, supaya menjadi motivasi. Itu ketika ada apa susah hidupnya, macam mana Pak sholat duha bapak tuh. Itulah heran saya, tak apalah sakit Allah nih sama saya nih. Dah macam ini saya menghadapnya, kesal lah jadinya Pak. Jadi kita ini baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Nah itu yang dilakukan oleh Abu Kilabah Al-Jurmi. Dia takut goyang karena udah 3 hari anak tidak pulang. Kemudian ditanya oleh polisi ini, bagaimana ciri-ciri anak laki-lakimu itu? Ditunjukkannya lah Pak, ciri-cirinya ini, keadaannya seperti ini. Masih ingat saya ketika saya masih bisa melihat dulu, tanda-tandanya seperti ini. Nah oke lah Pak, kami bantu untuk mencarinya. Nah dibantulah. Dan polisi belum tahu bahwa ini adalah sahabat Rasulullah, Abu Kilabah Al-Jurmi. Dibantulah mencari anak-anaknya Rupanya dapat sobekan kain baju, sisa tulang, dan itu anaknya Pak diterkam oleh binatang buas. Bingung polisi ini bagaimana cara kita menyampaikan kepada bapak itu tentang keadaan anaknya yang ternyata sudah mati. Akhirnya mereka coba menghibur, kita buat aja, kita ceritakan tentang Nabi Ayub kepadanya supaya dia bisa bersabar. Begitu pulang polisi ini kepada Abu Kilabah Al-Jurmi, Pak, kami telah mencari anak bapak. Bapak ingat tak cerita tentang Nabi Ayub? Bagaimana iblis iri hati kepada Ayub sehingga memohon kepada Allah, bukakan kami celah untuk bisa kami masuk menggoda Ayub. Apa ndak iri iblis Pak? Nabi Ayub secara duniawi mapan Pak, perkebunan luas, peternakan luas banyak, dan banyak orang-orang kampung yang dipekerjakannya di situ. Tetapi ketika dia beribadah seperti orang yang lupa akan dunia. Harta banyak, ibadah kuat. Nah jadi apa kata iblis? Ayub ini beribadah supaya engkau ya Allah mempertahankan kekayaannya. Itu yang dia takutkan. Makanya dia rajin sedekah, dia rajin ibadah seperti itu. Dia takut miskin. Jadi kata Allah, aku bukakan celah, kau masuklah. Apa yang mau kau hancurkan dari Ayub? Hartanya silakan. Jadi awalnya gara-gara rasa iri hati iblis. Makanya Pak, ada di antara bapak ibu nih rajin sedekah tapi dikasih Allah juga sakit Pak. Takutnya itu iblis minta bukakan celah. Digodanya bapak suruh ndak sholat ndak bisa. Dengar pengajian sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Udah sedekahlah ibu, rupa ndak sembuh-sembuh. Itu sebetulnya Pak bisa jadi iblis minta bukakan celah kepada Allah. Jadi apa cara iblis kepada Nabi Ayub Dibakarnya seluruh ternak Ayub, perkebunan Ayub terbakar semuanya. Hanya dalam beberapa menit habis selesai. Nabi Ayub sedang ibadah Pak. Datang orang ngasih tahu, Ayub, perkebunanmu terbakar, ternakmu semua habis. Kata Nabi Ayub apa
Irhamna ya arhamar rahimin. Allah lah yang penyayang di antara penyayang. Hartaku semua milik Allah. Kalau Allah mau ngambilnya ya terserah Allah. Itu Pak. Gagal iblis. Masuk lagi lewat apa Bu? Anak Nabi Ayub sedang kumpul dalam satu rumah, digempakannya Pak, mati semuanya. Jadi datang orang dia, berat betul cobaanmu Ayub. Sudahlah harta habis, anak mati pula. Nabi Ayub tetap dia di tempat ibadahnya. Memang selangnya itu cukup lama ya Pak ya. Sudah harta habis, sudah tuh kata iblis ini, Ayub tuh santai aja karena anaknya sudah besar-besar, bisa mencari dan bisa menopang hidup dia. Dimatikannya pula anak Nabi Ayub lagi. Tapi waktu dikasih tahu ke Nabi Ayub, kata Nabi Ayub, anakku titipan Allah. Terserah Allah mau mengambilnya kapan. Tak putus asa iblis ini Bu, apa dibuat lagi? Akhirnya disitulah Pak, minta iblis untuk bisa memberikan penyakit kepada Ayub. Makanya Bu, di penyakit itulah banyak orang goyang Pak, goyang iman orang. Sampai Bu dia itu terserahlah, bawalah saya mau ke berobat asalkan sembuh, ke dukun-dukun lah. Sampai ada yang kayak gitu tuh Pak, dan udah putus asa. Karena orang kalau udah sakit tuh Bu, untuk sembuh apa disuruh minum air kencing pun mau Pak. Sebetulnya dokternya udah kesal Bu, dia ke dia aja bolak-balik terus, apa lagi obatnya Dok? Minum air kencing gitu Pak. Sebetulnya dokter tuh kesal Pak. Rupanya Bu diminum air kencing sembuh dia Pak. Itu ujian tuh Pak dari Allah. Allah tidak akan mungkin ngasih obat yang kotor-kotor najis Bu. Betul kata dokter-dokter. Itu terkejut dokternya Bu, air kencing diminumnya. Sebetulnya dokter itu udah kesal Pak. Semua obat jadi bodoh dokter ini rasanya Pak. Semua obat tidak ada yang mempan Bu. Minum air kencing lagi Pak. Dihayatinya rupanya Bu. Dicoba ya minum air kencing sembuh. Ujian dari Allah. Karena Allah tidak akan nurunkan obat najis Pak, tidak akan mungkin. Nah masuklah dia, pas Nabi Ayub sujud, ditiupnya hidung Nabi Ayub Bu. Nah apa kata Rasulullah? Sempurnakan wudhumu dengan istinsya. Karena menghirup air ke hidung itu karena dari hidung inilah masuknya itu. Makanya kita dianjurkan pakai masker itu kan supaya itu Pak, karena penyakit itu lewat dari hidung. Bau badan orang lewat dari hidung ya Bu ya. Itu kadang-kadang yang menyesakkan dada itu ya Pak ya. Ruangan berasera lagi Bu kan. Jadi masker nih saya setuju lah pakai masker. Walaupun makruh sebetulnya hukumannya kalau kita hukumnya kalau sholat ya Bu. Tapi karena keadaan tidak masalah. Nah kemudian Pak, setelah itu diceritakan kepada Abu Kilabah Al-Jurmi, Nabi Ayub tetap tabah, Nabi Ayub tetap sabar. Kemudian kata Abu Kilabah Al-Jurmi, maksud cerita kalian ini kemana? Kenapa kalian ceritakan kisah Ayub kepadaku? Kesabaran Ayub, apa sebetulnya yang terjadi kepada anakku? Nah itulah Pak, kami menemukan sisa pakaian dan tanda-tanda anak bapak sepertinya dimakan serigala. Mendengar itu, ya Allah, aku bangga kepada anakku yang telah berbakti kepadaku. Masukkanlah dia ke dalam surgamu. Ampunilah jika aku sebagai orang tua belum bisa mendidiknya dengan baik. Nah itu justru yang dimintanya ke Allah Pak. Jadi pokoknya ya dia banggalah anaknya ini selama hidup adalah anak yang berbakti kepadanya. Setelah dia mengucapkan itu Bu, tercabutlah nyawanya. Meninggallah Abu Kilabah Al-Jurmi ini. Nah polisi-polisi ini agak panik waktu dia meninggal nih. Pas ada orang lewat, orang musafir juga Pak. Pas lihatnya ada apa Pak? Ini ada yang meninggal. Begitu dilihat, wah ini Abu Kilabah Al-Jurmi. Ini sahabat Rasulullah SAW. Waduh. Mereka laksanakan fardu kifayahnya setelah dikubur. Nah polisi yang menyelamatkan itu Bu ya, dia bermimpi pada malam harinya Pak, melihat Abu Kilabah Al-Jurmi lengkap semua anggota tubuhnya. Bukankah kita telah bertemu, kata polisi dalam mimpinya. Sudah. Kenapa kau sangat utuh sekali dan sangat bahagia? Apa ya Allah menyambutmu? Allah menyambutku selamat atas kesabaranmu. Jadi dia bersyukur di saat sempit. Rupanya di sisi Allah sangat tinggi orang-orang yang bersyukur di dalam kesempitan itu.
Nah, jadi kalau kita bisa menjadi hamba yang bersyukur ini, Pak, tidak hanya dalam ucapan saja. Ketika kita kecewa, kita bisa bersyukur, langsung dapat ambil pelajaran dari peristiwa yang kita alami. Kenapa aku kecewa ya? Kenapa aku gagal ya? Di mana kena aku nih? Kemudian kita bangkit, disitulah Allah nanti akan melipat gandakan. Nah, itulah yang terjadi pada Nabi Ayub kan, Pak. Setelah dia sakit parah, sampai iblis putus asa, keluar dari perjanjian. Perjanjiannya kepada Allah, Bu, tidak boleh menggigit lidah dan jantung. Karena jantung itu yang tinggal lagi nyebut nama Allah, Pak, sama lidahnya. Karena iblis putus asa, digigitnya jantung Ayub yang terus berdetak menyebutkan irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Disitulah Nabi Ayub menjerit kepada Allah, ya Allah, iblis telah menyiksaku. Bukan Allah yang dikeluhkan Nabi Ayub, Bu, iblis telah menyiksaku. Maka kata Allah, Ayub, hentakkan kakimu ke bumi. Begitu dihentakkan Nabi Ayub kakinya ke bumi, memancar, Bu. Hadza muqtalam basirah wa sarab. Maka kau mandilah, kau minum airnya, mandilah. Mandilah Nabi Ayub. Pakai air itu, Pak, bersatu oleh semua daging-dagingnya. Minum dia, wah, dari dalam bagus, dari luar bagus. Nah, pengobatan itu luar dalam ya, Pak, ya kan? Dari luar diobati, dalam diobati. Mulus kembali tubuh Nabi Ayub. Istrinya yang sudah pergi tadi, pas balik terkejut dia, Bu, tengok pondok kosong. Ditanyanya, nampak dia orang ganteng, Pak, kan? Maaf Tuan, apakah kau melihat seorang nabi yang sedang diuji oleh Allah di dalam gubuk ini? Siti Rahmah, kau lupa dengan aku? Siapa kau? Aku Ayub, suamimu. Ayub? Ah, itulah, Bu, ya. Itu kalau di videoin kameranya mutar tuh, Pak. Caca film India. Apa kata Allah, Pak? Wa mislahum ma'hum rahmatan minna. Kami kembalikan berlipat ganda kebahagiaan Ayub. Jadi mana yang hilang dulu, semua dikembalikan oleh Allah. Nah, jadi itulah dahsyatnya orang-orang yang bersyukur ini, Bu. Nah, kemudian ada juga orang yang selamat, yang maksudnya itu hidupnya selamat, Pak, ketika dia betul-betul ikhlas mengamalkan Al-Quran ini. Ketika ikhlas mengamalkan Al-Quran, di situ pula lah kadang keselamatan hidupnya bertambah. Ada Syekh Al-Asma'i namanya, Pak. Dia ulama di Baghdad. Jadi waktu dia naik haji, setelah menunaikan ibadah haji, mau ziarah makam Rasulullah ke Madinah. Rupanya malang nasibnya, Pak. Dirampok orang Badui di tengah jalan. Cuman, Bu, dia mengamalkan apa kata Rasulullah itu, Bu. Ucapkan salam baik kepada orang yang kau kenal ataupun tidak. Jadi kalau kita udah tahu, Bu, jumpa di masjid, nah mungkinlah orang non-muslim, Pak, kan. Jadi ucapkan salam. Karena salah satu tanda hari kiamat, orang hanya akan mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal saja. Nah, itu, Pak. Dan sekarang sudah banyak. Kita kalau udah kenal baru kita mengucapkan salam. Jadi Syekh Al-Asma'i lengkap-lengkap mengucapkan salam, Pak, kepada perampok ini, Pak. Begitu dia terkejut, langsung diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malangnya dijawablah oleh perampok itu, Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata perampok ini, kau mau kemana? Aku mau ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Tinggalkan barang-barang, keluarkan barang-barang. Tidak ada barang-barang yang berharga yang kau bawa. Pekerjaan kau apa memangnya? Aku guru ngaji. Di kampungku aku tuh guru ngaji. Apa yang dikaji itu? Al-Quran. Al-Quran itu apa? Masa kau tidak tahu Al-Quran? Aku nanya kau, kata perampok nih. Tidak perlu kau nanya aku. Al-Quran itu firman Allah. Memangnya Allah itu berfirman? Iya. Acok bacakan satu firman Allah kepada aku. Nah, karena dia memang orang yang mengamalkan Al-Quran, Bu, ya, dibacakannya lah satu surah Al-Hujurat tuh, Pak. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan dari langitlah rezeki kalian kami turunkan dan apa-apa yang dijanjikan. Mendengar itu menggigil langsung, Pak.
orang Badui ini. Kalau kita baca kan Pak, menjadi orang dibuatnya Pak. Makanya Bu ya, ada orang lewat tempat gelap makin dibaca ya kursi makin tinggi jin tuh Pak dibuatnya. Karena yang baca kita Pak. Tauhid kita ini kan bermasalah, kita ini susah Pak kan. Nah, ini ulama cuman satu kata itu aja dibacakannya kan wafis sama rizqukum wa ma tu'adun, dan dari langitlah rezeki kalian kami turunkan dan apa-apa yang dijanjikan. Ditanya oleh Syekh Al-Asma'i, kenapa kau menggigil? Betapa hancurnya aku. Udah jelas rezeki itu dari langit, aku mencarinya di bumi. Nah, itu maksudnya Pak. Itu yang membuat dia ketakutan. Kenapa aku tidak meyakini Allah sudah mengatakan itu? Jadi kalau rezeki kita dari langit, buat aja apa yang Allah suka, maka lancarlah rezeki kita di bumi. Tapi kebanyakan kan kita terbalik, mencari rezeki itu di bumi. Kalau mencari rezeki di bumi ini Pak, kita harus menjilat orang Pak. Siap Pak, siap Pak. Oke Pak, aman Pak, saya amankan, tenanglah Bapak, pokok Bapak selamat. Nah, itu caranya Pak, kalau mencari rezeki di bumi ini susah Pak. Kita harus ngikut orang. Tidak ada pertemanan ini yang abadi Bu. Yang ada itu kepentingan abadi Pak. Kalau nyari duit di bumi macam itu Pak, kawan-kawan dihantam untuk mendapatkannya itu. Tapi kalau sempat kita yakin dengan ayat ini Pak, wafis sama rizqukum wa ma tu'adun, dari langit rezeki Allah turunkan. Kerja baik-baik, ada hasilnya sedekah, ada hasilnya bantu orang tua, bantu karib kerabat. Nah, ini namanya memancing rezeki dari langit Pak. Cari di bumi apa enggak dagang, kita harus nipu Pak, baru berduit kita. Kalau enggak dapat Pak. Memang seperti itu Pak, dan itu dianggap sebuah kecerdasan. Nah, itu kalau mencari di bumi. Akhirnya Pak, bertobatlah perampok ini karena bacaan dari Syekh Al-Asma'i ini. Minta ajarkanlah dia Bu, mengenal Islam, cara sholat. Kan Islam ini Bu, kata Rasulullah kan simpel-simpel ya. Begitu orang sudah syahadat, apa yang harus kulakukan ya Rasulullah? Sholat. Jadi tidak banyak gitu belece-belece itu ya Pak ya. Kalau sekarang kan sholat itu kalau tidak apa, beda huruf, beda arti. Itu yang buat orang takut jadinya Pak. Hati-hati baca Quran, beda huruf, beda arti. Udah jelas lidah kita lidah sambalado Bu. Mana lah bisa kan tepat betul Pak. Sampai tidak mau anak-anak tadarus lagi belum puasa tuh. Ngapa kan tidak tadarus? Muak nengok nenek itu salah aja bacaan dibuatnya. Nenek ini belajar tahsin Pak. Belajar tahsin itu Bu untuk supaya kita menempatkan makhraj huruf betul, tetapi tidak perlu pula harus ditekankan betul gitu. Nah kan orang banyak kan kalau udah sholat tuh kita kalau tidak begini ini bahaya nanti nih kalau kita tidak begini. Itu yang membuat orang Pak takut dia jadinya. Rasulullah setelah kami masuk Islam belajar sholat, ada harta kau zakat, bulan puasa kau berpuasa, ada rezeki kau naik haji. Kan gitu, simpel aja sebetulnya Pak awalnya. Nah lambat laun nanti mulai sudah enak, sudah dekat baru diajarkan yang lain-lain. Cinta dulu dibuat, penting orang cinta dulu. Nah setelah diajarkannya Bu, berangkatlah dia ke Madinah. Tahun depannya Syekh Al-Asma'i berangkat lagi. Begitu berangkat pas tawaf jumpa dia Pak, orang yang pernah merampok dia dulu tuh Pak, sedang tawaf, wajah udah semakin teduh. Ditanyanya lah Bu, kita pernah bertemu enggak rasanya? Iya, kita pernah bertemu, kau dulu yang mengajarkan aku. Karena wajah orang soleh itu kan berubah langsung Pak, dari kasar dulu bentuknya, rajin sujud. Karena kan ketika kita sujud tuh Bu, darah yang membawa oksigen dari jantung masuk ke otak. Nah di belakang kening kita ini kan ada namanya neokortek. Neokortek itu Bu alirannya ke hati. Makanya orang rajin sujud tuh Pak, hatinya bisa jadi baik. Kalau sering dia sujud, hati jadi baik. Macam hati bapak ibu nih kan baik nih Bu. Padahal bisa aja nonton ceramah di YouTube, hebat lagi Pak kan. Mau hadir di masjid, berarti kan baik hati bapak ibu. Cobalah tengok foto bapak ibu waktu dulu sama yang sekarang, saya yakin pasti ganteng sekarang Pak. Wajah udah teduh karena sering sujud. Dan itu ilmiah loh Bu. Jadi otak kita tuh kan ada 3. Di tengkuk namanya reptilian brain.
reptil, otak reptil. Di sini mamalia tua, di belakang ini neokortek. Nah, yang baik itu neokortek nih Pak, yang di belakang kening nih. Jadi kalau dia sering kena darah yang membawa oksigen, nah alirannya ke hati. Makanya orang kalau rajin sholat lama-lama tercegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah maksudnya Bu. Rajin sujud. Jadi wajah udah jernih. Baru teringat dia pas diingatkan, bacakan lagi ayat yang kau bacakan dulu. Dibacakan lagi oleh ulama ini Bu. Tidak lama sudah dia mendengar bacaan itu menangis dia. Akhirnya wafat di pangkuan Syekh Al-Asma'i ini Pak. Jadi ketika ayat Al-Quran ini dibacakan oleh orang-orang yang mengamalkannya Pak, ternyata bobotnya besar Pak jadinya. Saya dulu pernah nengok kalau uji nyali di RCTI itu Pak, Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhu, ndak lari-lari setan tuh Pak, situ aja dia, santai aja dia Bu, dengar ayat kursi itu. Bahkan pernah Bu ya, di ruqyah pakai ayat kursi, aku tahu bacaan itu Pak, ada Pak. Aku tahu bacaan itu, malah salah kau bacanya, atau ulah jenis rupa belajar tahsin juga dia Bu. Sama dengan kita Pak, sepreman-preman kita kan pandai ngaji, pandai juga azan, sama aja Pak. Jadi ketika orang tidak berbobot dia amalannya membacakan itu, bagi dia biasa aja Pak, tidak ada masalah sama dia Bu, tidak goyang dia. Tapi kalau orang yang mengamalkannya, dia membacanya, bobotnya baru besar ke diri orangnya dia. Nah kemudian ada pula cara Allah menyelamatkan kita ini melalui bantuan malaikat Allah Pak. Nah kalau kita ingat Bu, ketika perang Badar itu kan Rasulullah sempat berdoa tuh Pak, sebelum perang Badar dimulai, ya Allah penuhilah janjimu. Kalau engkau tidak menangkan kami pada hari ini, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Karena semua itu Pak kalau habis Pak. Dan itulah tinggal lagi orang Islam tuh Bu, yang bisa, yang tahu ilmu Islam, semua ikut Pak dalam itu. Jadi kalau kau tidak menangkan kami pada saat ini ya Allah, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Setelah itu tersenyum Rasulullah. Setelah selesai berdoa tersenyum Rasulullah. Jadi orang-orang yang diselamatkan Allah ini juga orang-orang yang berjuang di jalan Allah Pak, itu diselamatkan oleh Allah. Jadi Bu ya, pas begitu perang berkecamuk, jumlah orang Islam kudanya, ontanya 70, kudanya 2 ekor, saking minimnya Bu. Tahu-tahu pas perang berkecamuk datang dari arah kanan memakai sorban berwarna merah, 500 tentara berkuda Pak. Kemudian muncul dari arah kiri 500 tentara berkuda, gabung sama umat Islam Bu. Kocar kacir orang Quraisy dibuatnya Pak. Jadi waktu sahabat berperang tuh Bu sambil ngomong Bu, berapa ekor kuda kita tadi? 2, onta berapa? Onta 70 itu dari mana? Manalah tahu aku, pokoknya Pak udah heran lah pokoknya Bu, kok bisa tiba-tiba ada yang datang. Nah, yang ditandakan sahabat satu Bu, pemimpinnya nama kudanya Haizum. Kemudian dia kalau pukul orang pakai cambuk belah-belah 2 badan orang Pak. Itu yang diingat sahabat. Sehingga apa Bu, orang Islam menang telak pada saat itu. Setelah itu kan sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika perang tadi kami melihat dari arah kanan muncul 500-an tentara berkuda bersorban berwarna merah. Dari arah kiri muncul 500 tentara berkuda bersorban berwarna kuning. Mereka bergabung ya Rasulullah. Dan pemimpinnya aku ingat nama kudanya Haizum. Dia pakai cambuk belah-belah 2 badan orang dibuatnya. Kata Rasulullah, ketika aku berdoa kepada Allah, itulah yang membuat aku tersenyum. Apa kata Allah Bu? Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Dan ingatlah Muhammad, ketika engkau memohon pertolongan kepadaku, aku turunkan pertolongan kepadamu, aku turunkan 1000 malaikat. Itulah Pak. Jadi kalau orang berjihad di jalan Allah Bu, bantuan malaikat pun datang. Tidak usah jauh-jauh lagi. Kalau ingat kejadian di Ambon Pak, apa pengakuan umat Islam Bu? Sudah terkepung di dalam masjid. Sudah terkepung dalam masjid,
Mereka semua mengelilingi pagar Masjid Al-Fatah, kalau tidak salah saya nama masjid itu. Orang Islam hanya senjatanya zikir aja di dalam lagi, Pak. Tidak bisa melawan, sudah terkepung. Tapi tiba-tiba, Bu, udah mulai masuk, Pak, umat non-muslim ini ke dalam halaman masjid, udah mau menggempur, pokok udah pasrah lah orang dalam masjid itu. Tiba-tiba lari semua tunggang langgang, Pak, keluar dari masjid itu. Ada yang tertangkap, Bu, tersangkut di pagar. Nah, yang di pagar nih yang diinterogasi, Pak. Kenapa kalian lari terbirit-birit? Lari semua ya. Rupanya, Pak, Bu, dia melihat dari dalam masjid keluar orang berpakaian putih, tak tanggung, banyaknya dengan gagah berani. Diburunya kami, katanya. Lari tunggang langgang lah, nampak orang berpakaian putih-putih dari dalam masjid itu mengejar, Bu. Hatinya tersangkut, itu yang ngomong, Pak. Turun tentara itu, maka kalau dulu ingat saya judulnya di majalah Sabili itu, turunnya tentara Allah di Ambon. Pejuang chatnya, Bu, udah terkepung, Pak. Tahu-tahu udah pasrah di bawah nih, ini musim dingin, sepatu ndak ada, pokok udah pasrah mati aja lah, Bu. Pasukan waktu itu masih sama Rusia apa, Pak ya, sama apa perang chatnya waktu itu. Tiba-tiba terdengar aja, Bu, tentara ini menembak-nembak, toto diam senyap. Akhirnya penasaran orang itu tengok ke atas, Bu. Rupanya seluruh tentara itu sudah terpenggal kepalanya semuanya, Pak. Dapatlah mereka pakai sepatu jadinya, Pak. Dapat baju, dapat sepatu. Jadi memang, Bu ya, untuk orang-orang yang mati syahid, Allah juga akan turunkan pertolongannya. Dan sahabat Rasulullah secara pribadi yang ditolong malaikat itu terdapat dalam kitab Ad-Dawa, kitab Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, namanya Abu Mi'laq, Pak. Abu Mi'laq ini pedagang, Pak, cuman diakui sahabat, Bu, ibadahnya terjaga, Pak. Orangnya wara, betul-betul menjaga diri, Pak, dari godaan dunia nih. Tapi dia rajin kerja, dia pedagang. Nah, waktu dia pedagang itulah, Bu, memang malang nasibnya, dihadang dia oleh perampok. Tapi perampok ini apa katanya? Aku menginginkan hartamu sekaligus darahmu. Kalau kau butuh harta, ambil aja hartaku. Kenapa aku harus kau bunuh? Kau kan pasti tanda muka aku. Suatu saat aku pasti akan ada ke tempatmu. Kenalah aku. Maka aku harus membunuhmu. Kata Abu Mi'laq, kalau kau memang membunuhku, izinkan aku sholat sunat 4 rakaat. Nah, dia inilah yang memulai ini, Pak. Sholat sunat 4 rakaat. Setelah dia selesai sholat sunat, berdoa dia kepada Allah, ya Allah yang menguasai aras, ya Allah yang maha penolong, ya Allah yang maha perkasa. Pokok banyak dia memuji Allah, Bu. Berikanlah pertolonganmu kepada aku. Setelah dia selesai berdoa, Pak, tahu-tahu ada orang tegak pakai tombak, Bu, mengarah kepada perampok nih, Pak. Langsung dihantamnya perampok nih pakai tombak itu, mati. Dan Abu Mi'laq ketakutan, Pak. Siapa kau yang diutus Allah untuk menolongku? Kami dari langit keempat. Begitu kau membaca doa itu sekali, bergemuruh langit nih, bergemerincing. Begitu kau 2 kali, makin kuat gemuruhnya, sehingga kami di langit keempat mohon izin kepada Allah untuk bisa menolong. Turun malaikat dari langit keempat, Pak, menolong itu secara langsung kepada Abu Mi'laq. Karena apa, Bu? Kewaraan dia, ibadah dia yang terjaga. Kemudian lihat cara dia berdoa, Pak. Banyak memuji dulu kepada Allah. Jadi, Bu ya, Allah itu paling suka dipuji dan dia berhak untuk dipuji, Pak. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, rata-rata para sahabat tuh, Bu, pujiannya lebih banyak daripada yang diminta, Pak. Kalau kita banyak meminta daripada memuji, Pak. Sedangkan kita aja minta tolong sama manusia, Bu, banyak kita memuji dulu. Sehat abang sekarang, Bang? Lain lah gagah abang ku tengok. Abang nih lah, Bang, baju apa aja Bang pakai, Bang, cocok di badan abang, Bang. Heran aku nengok abang nih. Abang nih kalau sempat waktu muda atau berapa lah perempuan takluk sama abang. Udah banyak pujiannya, Bang, ada duit abang 50, Bang. Baru, Pak. Seharusnya, Bu, kita puji-puji Allah, lebih banyak kan memuji, sedikit kan meminta. Nah, inilah orang-orang yang ditolong oleh Allah, orang-orang yang diselamatkan Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.